Mama harus cepat mencari cara agar bisa menyelamatkan Alda dan membawa batu mustika dan selendang hitam itu, kek. Semuanya sudah terlanjur, ucapku perlahan. Dewi sudah tahu caranya. Ayo kita pulang. Budi bawa motor Gama saja, antarkan kakek ke rumah sebelum waktu subuh tiba. Sudah mau pagi ini, jawab Ki Dudui langsung memasukkan rokok ke dalam saku celananya dan memakai jaketnya. Aku langsung mengantarkan Ki Dudui, Mang Idim, dan Budi sampai halaman rumah. Setelah melihat Mang Tahrim kembali membuka gerbang, ambil batu mustika itu dan selendang hitam, maka Alda akan selamat dan kubur kembali benda itu. Datang lagi ke rumah Alda perlahan sembuhkan. Urusan mati bukan kuasa kita, ikhtiar keharusan kita. Sebelum mahar tumbal semakin banyak, Gama. Besok kabar dari kampung Sakalananggor bakalan gempar dari rawat tiwas dan talaga mayit itu, bisik Ki Dudui. Aku hanya menganggukkan kepala saja. Apalagi tidak sabar ingin menemui Dewi di dalam rumah, menanyakan maksud ucapan Ki Dudui yang mengetahui caranya itu Dewi. Setelah membereskan sajadah dan semua gelas bekas kopi di depan rumah, aku berkeliling rumah memastikan terlebih semuanya. Walaupun kucing hitam sudah kembali berada di dalam musola, membuatku hanya menggelengkan kepala saja. Padahal sebelumnya sudah berjumpa denganku di talaga mayit. Bahkan langkah kakinya terdengar di dalam leweng awi kolot, karena sebentar lagi waktu subuh akan berkumandang. Segera aku melakukan qodho 2 waktu ibadahku yang terlewat ketika dalam perjalanan yang cukup melelahkan malam ini. Setelah melihat keadaan Dewi masih tertidur lelap di kamarnya sambil kembali menyimpan batu kecil mustika dan gelang gengge pada tempatnya kembali. Di sisi lain, Gam, maaf, aku baru bangun tidur, ucap suara yang membuyarkan mataku terpejam sambil bersilah setelah waktu subuh sudah berkumandang. Iya Wi, tidak apa-apa. Sana subuhan dulu, jawabku perlahan. Pintu kamar ruangan kerjaku kembali Dewi tutup dan aku melanjutkan kebiasaanku. Apalagi terus saja meminta pertolongan dan bantuan Maha Pencipta, karena di sana sedang ada manusia yang khilaf sudah menjadikan mahar nyawa keluarganya untuk melakukan akad jiwa dengan penunggu 3 tempat yang dahulu sudah dilenyapkan kilang samana. Benar tidak ada cara lain. Kembali ke rumah Alda, ucapku perlahan. Gam, sudah selesai belum? Ucap Dewi kembali membuka pintu ruangan kerjaku. Masuk Wi. Gimana ibu kemarin? Apa curiga? Tanyaku cemas sekali. Ki Dudui sudah ngobrol panjang sama aku, Teh Anggit, dan ibu juga. Akhirnya mereka paham. Lagian sama Gam, keadaannya seperti kita dulu. Jadinya ibu sekarang paham. Cuman tidak mau saja kamu kenapa-kenapa, sama berdampak sama keluarga Umi Esi juga di rumah. Bahkan Teh Lasmi di rumah sakit, jawab Dewi sambil duduk di sebelahku dan memegang tanganku dengan erat di luar kebiasaan Dewi. Aku cukup tenang mendengar penjelasan Dewi, walaupun apa yang dicemaskan Ibu Mulyani sebenarnya sama denganku, tidak ingin terkena dampaknya. Sore kemarin ibunya Alda telepon lagi Gam. Bahkan barangnya sudah ingin dikirim sore ini, tapi pengen kamu yang antar gimana? Belum aku setujui, nunggu dulu keputusan kamu, ucap Dewi tiba-tiba dengan raut wajah cemasnya. Iyahkan saja, siapkan barangnya sore ini, aku kirim Wi. Jawabku langsung dan ingat mungkin ini yang dikatakan Ki Dudui sebelum pulang dini hari tadi. Tapi Gam, ucap Dewi semakin memegang tanganku dengan erat. Sudah, jangan cemas. Cuma ini caranya bisa kembali ke rumah Alda. Sudah tanggung Wi, jawabku perlahan. Kalau Mang Ade ikut buat bongkar tidak apa-apa, tanya Dewi. Siapkan saja, lihat sore ya. Pagi ini aku istirahat, nanti siang aku ke toko, jawabku berusaha menenangkan Dewi. Setelah sarapan pagi dan berbincang dengan Ibu Mulyani juga Teh Anggit, aku baru saja membaringkan badan di atas kasur. Setelah Dewi pamit pergi ke toko bangunan. Pantas kilang samana menyisakan pecahan batu mustika kecil itu. Seperti sudah tahu ke depannya akan terjadi hal seperti ini. Cukup masuk akal.
ucapku sambil memejamkan mata. Karena sore hari jalan untuk kembali ke rumah Alda terbuka, membuatku semakin penasaran pada keadaan Alda dan juga Bi Jenab yang ingin aku ajak bicara baik-baik setelah berjumpa dengan bapaknya, yaitu Bah Dewo, dirawat tiwas. Setelah sarapan pagi dan berbincang dengan Ibu Mulyani juga Teh Anggit, aku baru saja membaringkan badan di atas kasur setelah Dewi pamit pergi ke toko bangunan. Hanya pikiran dan kecemasan saja yang membawaku semakin terlelap. Beberapa kali bunyi dering telepon aku dengar. Apalagi sengaja sebelumnya handphone tidak aku simpan terlalu jauh dari daun telingaku. Tumben Mang Idim, ucapku sambil melihat ke arah handphone. Lebih dari 5 kali panggilan tidak terjawab. Aku juga membaca pesan dari Dewi yang memberitahu bahwa Mang Ade tidak bisa mengantarkan aku sore ini mengirim barang ke kampung Sakalananggor, tepatnya ke rumah Alda, pesanan dari Ibu Romlah. Tapi ada benarnya juga, lebih baik sendiri, ucapku sambil bangun, karena ternyata hari sudah siang dan waktu istirahatku tidak terlalu lelap. Segera aku terbangun dan dengan cepat melaksanakan ibadah siang ini. Apalagi waktu azan baru saja terlewat barusan. Bahkan aku cukup lama kembali duduk bersila mempersiapkan keberangkatan aku sore ini. Setelah membereskan semua perlengkapan, termasuk kembali memasukkan batu kecil dan gelang gengge ke dalam saku celana. Bahkan jarum jam tidak terasa berputar dengan cepat. Sehabis asar, barulah aku pamit kepada Ibu dan Mang Tahrim yang sedang sibuk mengurus bunga dan tanaman. Gam, besok rumah sakit lagi sama Dewi. Ibu tidak enak hati, ingat Lasmi terus, ucap Bu Mulyani. Iya Bu, besok Gama usahakan ke sana, jawabku sambil mengingat tidak terasa sudah 1 minggu sejak kepulangan minggu kemarin. Silih berganti masalah datang, dari mulai pertanda di rumah sakit itu. Itu motornya, sudah Amang siapkan Pak. Beberapa jam ke belakang, Budi mengantar ke sini, sahut Mang Tahrim. Sekarang kemana Budi Mang? Kayak baru tahu aja kamu ini Gama, Budi kan sering aneh begitu, sahut Ibu Mulyani. Segera aku berjalan ke arah motor terparkir dan mengeluarkan handphone. Beberapa kali panggilan ke nomor Mang Idim sama sekali tidak diangkatnya. Duh, Budi apa sudah tahu aku akan pergi ke rumah Alda sekarang, ucapku dalam hati. Langsung menaiki motor dengan cepat, apalagi gerbang sudah dibuka oleh Mang Tahrim. Dari kejauhan, sudah terlihat mobil bak yang biasa digunakan mengirim pesanan toko, sudah terisi penuh oleh bahan-bahan bangunan. Bahkan sudah ditutup terpal bagian atasnya. Mang, ini pesanan kemana? Tanyaku. Mang Ade langsung berjalan ke arahku dengan tergesa-gesa. Tamu aneh minggu kemarin itu Pak, temannya Ibu, yang mobilnya bagus. Tapi katanya Bapak sendiri yang mau kirim ya? Tanya Mang Ade. Iya bener Mang, kalau mau ikut ayo temani saya, jawabku memperhatikan semua barang-barang dan kondisi ban mobil, karena akan lebih lama di dalam perjalanan nantinya. Mang Ade hanya menggelengkan kepala berkali-kali. Tatapannya seperti sedang mengingat sesuatu. Untuk kali ini tidak dulu Pak, maaf, jawab Mang Ade terbata-bata. Gam, ucap Dewi dari dalam toko setelah melayani pembeli yang baru saja selesai berbelanja. Pastikan mobilnya aman Mang, ucapku sambil berjalan ke arah Dewi. Bahkan aku tidak masuk ke dalam toko. Dewi langsung mengeluarkan semua kertas nota dan memperlihatkan pesan dari nomor yang diberi nama Bu Romlah Alda kepadaku. Totalnya itu Gam, mau bayarnya langsung nanti di rumahnya. Aku tidak banyak bicara, bahkan ketika telepon Bu Romlah yang tadi itu, aku juga tidak bertanya soal Alda. Barang sampai, ambil uangnya, pulang ya langsung, ucap Dewi dengan sangat cemas. Mang Ade langsung membawa kertas nota dan dimasukkan ke dalam mobil setelah Dewi memanggilnya. Mendingan aku pergi sekarang ya Wi. Budi ada kesini tidak? Tanyaku sambil melihat jam sudah pukul 15 lebih. Gak ada kesini Gam, kenapa memangnya? Nah benar, biar kayak kemarin sebelum Isya sudah pulang ya Gam, jawab Dewi langsung mencium tanganku, karena aku langsung berpamitan, walaupun raut wajah cemasnya sudah tergambar jelas. Hati-hati, kabari aku ya Gam, ucap Dewi. Perlahan mobil bak yang aku kendarai menjauh dari toko. Beberapa kali aku melihat dari spion mobil, tatapan Dewi masih saja melihat ke arahku. Padahal ini bukan kali pertama aku mengantarkan pesanan di sela-sela aktivitasku mengajar di sekolah. Namun kali ini tentunya beda.
Apalagi ucapan Ki Dudui semalam, terus aku ingat sampai sekarang. Juga tentang kepala-kepala tumbal yang Mang Idim katakan sudah tertanam di setiap sudut rumah Bu Romlah yang luas itu. Apa mungkin hanya kepala kambing saja? Ucapku terus berusaha konsentrasi mengendarai mobil. Tiba-tiba dering telepon masuk dari Mang Idim. Assalamualaikum Gam. Budi sudah ada di situ? Tanya Mang Idim. Waalaikumsalam Mang. Belum Mang, ini Gama lagi di jalan. Kirim barang ke rumah Bu Romlah tapi sendiri. Tadi juga mau tanya ke Amang. Ki Dudui sudah melarang jangan pergi ke kampung Sakalanangor lagi untuk Budi. Sobar sudah mengetahui ciri-ciri Budi. Yang amannya hanya kamu saja. Takutnya kenapa-kenapa. Ucap Mang Idim terputus-putus suaranya. Ini sekarang Amang di rumah kakek ya? Tanyaku semakin cemas setelah mendengar penjelasan Mang Idim. Iya Gam, makanya agak susah panggilannya ini. Ya sudah, kalau ada apa-apa segera telepon Amang. Mungkin Budi pulang ke rumah dan pasti menuruti juga ucapan kakek. Jawab Mang Idim langsung terputus begitu saja. Langsung aku pastikan keberadaan batu kecil potongan mustika dan gelang gengge di dalam saku celana. Benar, tidak mungkin Budi kembali ke kampung Alda. Apalagi sudah dilarang. Ucapku dalam hati, sedikit mempercepat laju mobil dan terus saja memikirkan cara bagaimana bisa membawa batu mustika dan selendang hitam yang kini berada di tangan Bu Romlah. Walaupun tujuanku sekarang untuk melihat keadaan Alda terlebih dahulu. Sudah hampir 3 jam lebih, aku berada di balik kemudi mobil bak yang membawa bahan bangunan pesanan Bu Romlah. Dari mulai macet di jalanan kota, sampai sekarang sudah berada di jalan utama menuju rumah Alda. Beruntungnya aku masih ingat jalannya dan tidak bertanya lagi kepada warga. Terus saja di dalam hatiku berzikir, apalagi Dewi dan Mang Idim belum sama sekali memberi kabar kepadaku. Wi, aku sebentar lagi sampai. Jangan telepon selama aku berada di rumah Alda. Tolong tanyakan Mang Idim, Budi sudah ada belum? Segera aku kirim pesan kepada Dewi. Bersama perasaan yang semakin tidak menentu aku rasakan. Apalagi di depan sebuah belokan menuju rumah Alda sudah aku lihat jelas. Beberapa warga yang melihat mobil bak yang aku kenakan seperti sudah tidak aneh dan seperti tahu bahwa tujuanku ke rumah Ibu Romlah hanya memperhatikan saja. Apalagi cahaya sore sudah semakin pekat dan gelapnya malam akan segera datang. Bismillah, ucapku ketika mobil sudah perlahan mendekat ke arah gerbang utama. Sebuah pagar yang cukup besar. Keluarlah seorang penjaga gerbang yang masih sama ketika tempo hari menjumpai Dewi. Kiri, ke kiri sana jalannya langsung ke area kandang. Teriaknya cukup keras, membuatku hanya menganggukkan kepala saja. Perlahan menginjak gas mobil lagi untuk melalui jalanan menuju kandang. Sesuai yang pernah Bu Romlah ceritakan sedang melakukan pembangunan. Oh, ini jalan muter, luas sekali, ucapku dalam hati. Terus saja berhati-hati pada keadaan sekitar. Apalagi aku ingat posisi kamar Alda berada di rumah besar itu. Terlihat dari kejauhan, kandang-kandang peternakan yang malam kemarin aku berada di belakangnya. Karena kebun pisang dan segala yang aku lihat sama semuanya. Mundur, ya stop! Teriak seorang lelaki membantu aku memundurkan mobil agar mempermudah menurunkan pesanan Bu Romlah. Segera aku turun dan menghampiri orang-orang yang akan membongkar pesanan Ibu Romlah di dalam mobil. Kang Sobar sudah menunggu di dalam, ucap salah satu orang sambil menunjuk ke arah bagian dapur yang adanya baru aku sadari. Bagian lututnya memakai perban yang dililitkan, bahkan masih terlihat bekas darah di balik perban berwarna putih. Kemudian berjalan terpincang-pincang, mengatur orang-orang yang menurunkan bahan bangunan dari arah mobil bak. Membuatku curiga, salah satu orang yang semalam mengejar aku dan Budi. Lukanya lumayan parah, ucapku dalam hati. Aku terus saja memperhatikan sekitar halaman belakang rumah Bu Romlah. Apalagi setelah melihat jam di handphone, waktu maghrib sudah berkumandang. Isi pesan dari Dewi baru saja aku baca. Budi belum balik Gama, kata Mang Idim. Sekarang aku baru sampai rumah. Tadi toko ramai sebelum tutup. Isi pesan dari Dewi. Pak Gama! Tiba-tiba terdengar suara Kang Ito sambil berjalan tergesa-gesa ke arahku. Assalamualaikum Kang, jawabku sambil menjulurkan tangan. Notanya dibawa Pak, Bumbung Sobar dan Ibu baru saja keluar.
Ayo masuk Pak, jenguk Alda dulu. Sudah tidak sadar sejak malam kemarin. Biar sekalian sudah tanggung datang ke sini, ucap Kang Ito dengan sangat cemas. Seolah aku diberi jalan dan tidak bersusah payah untuk masuk karena langsung disambut Kang Ito. Tanpa menunggu lama, apalagi barang yang aku kirim sedang diturunkan, aku langsung mengikuti langkah Kang Ito masuk melalui dapur rumah yang sangat luas hingga melewati ruangan tengah. Sebuah kamar yang minggu kemarin yang membuatku perlahan mengetahui keadaan Alda. Sudah aku lihat lagi sekarang, walaupun pintu kamarnya sudah terbuka. Bijenab, ucapku dalam hati, karena melihat baru saja keluar dari kamar Alda. Namun sama sekali tidak melihat ke arah aku dan Kang Ito berjalan begitu saja. Dengan penampilannya yang tidak jauh seperti Teh Lasmi yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Apalagi uraian rambut panjang berantakannya itu sesekali membuat bulu pundakku berdiri. Ayo Pak Gama, masuk, ucap Kang Ito berjalan terlebih dahulu. Alda masih terbaring di atas kasur. Walaupun kedatanganku langsung membuat tubuh Alda bergerak kencang, seperti terkena sengatan setrum yang tinggi, membuat Kang Ito langsung kaget. Tidak banyak waktu, ucapku, mengingat Bu Romla dan Sobar sedang keluar, seperti diberi kesempatan. Apalagi batu di dalam saku celana dan gelang gengge sudah terasa merespon keadaan di dalam kamar. Maaf ya Kang, ucapku perlahan. Tidak apa-apa Pak Gama, silahkan, jawab Kang Ito semakin cemas. Aku langsung memaksa membangunkan dan mengangkat tubuh Alda yang tiba-tiba mengeluarkan panas, sehingga sekarang punggungnya sudah berada di dekat tanganku dengan rambut yang terurai. Perlahan aku keluarkan batu kecil dan langsung aku tempelkan pada punggung Alda. Keluar, ucapku dalam hati, bersamaan dengan keringat yang perlahan muncul dari punggung Alda, apalagi hanya mengenakan daster. Ito, itu semen mau disimpan di mana? Orang-orang di belakang nunggu. Temui dulu, ucap Bi Jenab tiba-tiba sedang melihat aku duduk di atas kasur Alda. Baik Bi, jawab Kang Ito yang langsung berjalan keluar kamar. Dan aku langsung melepaskan tubuh Alda, karena terasa memang sangat sulit sekali sosok yang sudah membawa jiwa Alda ini untuk keluar. Bi Jenab perlahan masuk ke dalam kamar, semakin mendekat ke arahku dan Alda, membuat suasana di dalam kamar berubah semakin mencekam. Sesakti apa memangnya kamu ini, Gama? Mau ikut campur urusan ini? Peduli setan kamu masih keturunan siapapun. Alda sudah mati sejak menjadi mahar nyawa keluarganya. Pilihannya, mendingan kamu pulang dan jangan pernah kembali, ancam Bi Jenab sambil membenarkan posisi Alda yang masih tertidur. Hanya ikhtiar, Bi. Tidak ada yang sakti kecuali yang menciptakan kita. Sebelumnya datang suaminya ke rumah saya, Bi, bersama Alda. Wajar kan saya harus kembali ke sini? Jawabku sambil terus merasakan bahwa makhluk di dalam rumah Bu Romlah perlahan akan menunjukkan wujudnya. Apa tidak cukup malam kemarin di Talaga mengganggu ritual Ibu Romlah, tanya Bi Jenab menatap tajam ke arahku. Apalagi jaraknya sudah sangat dekat. Aku langsung terdiam mendengar ucapan Bi Jenab yang ternyata mengetahui malam kemarin kedatanganku. Mbah Dewo sudah cerita banyak, Bi, tapi sayang, mungkin sekarang sudah akan mati di tangan Sobar dan Bu Romlah yang barusan pergi ke rumahnya membereskan satu persatu. Malam ini paling kepalanya dikubur juga di sini. Percuma, ya selanjutnya juga kamu, ucap Bi Jenab dengan sangat dingin. Bukannya Badeo Bapak Bi Jenab, ucapku dengan tegas, tanpa sedikit pun ada rasa takut dari ucapan Bi Jenab itu. Iya, tapi kesalahannya berbicara dengan kamu malam itu. Dilihat Sobar, jawab Bi Jenab tersenyum ke arahku, sangat menakutkan. Jenab, cepat ke sini. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Bu Romlah dari arah pintu depan, sangat kencang sekali. Bi Jenab dengan cepat berjalan ke arah suara Bu Romlah dengan tergesa-gesa. Obati luka Sobar, cepat. Itu luka di tangannya. Jarinya hampir putus. Terdengar suara Bu Romlah sangat panik. Masa tidak ada yang bisa menangkap lelaki gondrong sialan itu? Dewa di bawah lelaki itu, ucap Bu Romlah. Namun suaranya tiba-tiba pelan, seperti mengetahui aku berada di dalam kamar Alda saat ini. Membuatku langsung kaget
dengan ucapan Bu Romlah. Malah aku menyangka lelaki yang dimaksud Bu Romlah adalah Budi. Apalagi tiba-tiba badan Alda kembali bergetar, membuat aku langsung mendekat ke arahnya. Tolong, ucap Alda dengan suara pelannya. Tiba-tiba dengan cepat pintu kamar tertutup dengan keras, dan lelaki dengan kepala perontos bernama Sobar itu sudah berada di balik pintu, dengan darah yang terus menetes perlahan ke lantai keramik. Darah itu berasal dari jari manisnya sebelah kiri yang hampir putus. Juga bekas sayatan benda tajam di kedua tangannya yang cukup parah. Menatap tajam ke arahku yang masih berada di dekat Alda dengan hanya menggunakan mata sebelahnya. Urat-urat di bagian dahinya terlihat sudah hampir keluar. Tiba-tiba mengeluarkan pisau panjang yang sangat tajam dari balik punggungnya. Kedatangan Gama dan Budi ke telaga mayit waktu itu, rawat tiwas, dan bahkan masuk ke dalam leweng awikolot tidak hanya semakin membahayakan Alda, namun keadaan Gama sendiri semakin terancam dan sangat dekat dengan mara bahaya. Walaupun sebanding dengan apa yang kini Gama perlahan ketahui soal Kilang Samana dan dari mana asal mustika, juga selendang hitam yang sekarang berada di tangan Bu Romlah. Apakah Budi yang menyelamatkan Badewo, bapaknya Bijenap? Keadaan semakin keruh. Apalagi Gama masih harus menyelesaikan dan bertanggung jawab akan kesembuhan Alda, agar bisa lepas dari mahar nyawa keluarganya itu. Akankah berdampak pada keadaan Dewi di rumah, bahkan Teh Lasmi? Bagaimana nasib Gama yang harus berhadapan dengan Sobar dan mengungkap semua misteri akad jiwa ini? Langkah kaki Sobar terus saja semakin mendekat ke arahku. Dengan tangan kanannya memegang pisau tajam, bersama tetesan darah di jarinya terus keluar mengenai lantai keramik kamar berwarna putih, sehingga darah merah itu semakin jelas aku lihat. Sementara aku masih sesekali melihat keadaan Alda. Mulutnya terus saja terbuka seperti mengatakan sesuatu, namun sama sekali tanpa suara, hanya bergerak begitu saja. Kepalanya perlahan terangkat, seperti ada yang membangunkannya secara perlahan. "Kang, jangan Kang," ucapku agar Sobar berhenti dari langkahnya itu. "Astagfirullah!" bentakku sambil langsung mundur, sampai membentur tembok di kamar Alda yang menahan tubuhku, karena sudah melihat Sobar dirasuki sosok lain yang berada di rumah ini. "Sini, mendekatlah," ucap Sobar. Namun anehnya, mengeluarkan suara nenek-nenek. Mata sebelahnya yang hanya digunakan Sobar untuk penglihatan, kini sudah berwarna merah pekat. Terus saja menatap ke arahku, sesekali tersenyum menyeramkan. Bersamaan dengan mata yang masih terpejam, malah kepala Alda yang melihat ke arahku perlahan kepalanya berputar sambil mengeluarkan cairan putih di mulutnya, sama persis cairan yang pertama kali aku lihat di dalam gelas di rumah ketika Alda bertamu pertama kali ke rumah Dewi. Karena keadaanku semakin tertekan, apalagi kini berbagai macam bau dari mulai amis darah sampai bau bunga sudah aku cium, menjadi pertanda semua sosok yang ada di dalam rumah ini sudah ada yang memerintah. Membuatku tidak ada pilihan lain. Ketika melihat pisau tajam yang berada di tangan Sobar sudah semakin mendekat, diangkat sejajar dengan wajahku. Tinggal beberapa langkah lagi. Dengan sangat cepat aku gerakan gelang gengge yang berada di dalam saku celanaku. Tiba-tiba Alda berteriak sangat kencang. Disusul langsung memuntahkan cairan lendir yang begitu banyak dari sebelumnya membasahi kasurnya. Begitu juga dengan langkah Sobar yang langsung berhenti, membuat kepalaku langsung berat sekali, seperti ada yang memijatnya sangat kencang. "Katakan, apa mau kamu?" ucap Sobar dengan suara nenek-nenek yang sedang merasuki tubuhnya. Dengan cepat aku bergerak ke belakang arah Sobar, memegang kepala bagian belakangnya sambil memegang gelang gengge di tanganku. "La haula wala quwata illa billah," ucapku dalam hati sambil menempelkan gelang gengge tepat di bagian leher Sobar sekuat tenaga. "Langsamana," ucap Sobar menahan sakit, tetap mengeluarkan suara nenek-nenek. Semakin aku tekan, berbarengan mengucapkan sebuah doa yang selalu aku zikirkan, membuat Alda terjatuh kembali dan langsung terbaring, walaupun wajahnya penuh dengan lendirnya sendiri. "Percuma,
Anak itu sudah akan mati, ucap Sobar sambil kepalanya berusaha bergerak. Namun sekuat tenaga aku tahan. Tiba-tiba tubuh Sobar menyandarkan ke arah tubuhku dengan sangat lemas, membuatku menjatuhkannya begitu saja dengan darah di tangannya terus bercucuran. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh yang cukup besar dari arah luar kamar, tepatnya arah depan di mana Ibu Romlah dan Bik Jena berada. Karena sosok yang merasuki Sobar sudah keluar, membuatku ingin langsung mengejarnya. Jangan sekarang, Gama. Tubuh anak itu selamatkan, ucap seseorang yang aku dengar dengan suara yang tidak asing. Walaupun kepalaku semakin terasa berat sekali, bahkan pandangan mataku sesekali sudah gelap melihat Alda yang terbaring. Pak Gama, ucap Kang Ito yang membuka pintu dengan tergesa-gesa. Mana Ibu dan Bijenap? Tanyaku tegas. Apalagi keringat sudah membasahi seluruh wajah dan tubuhku saat ini. Pergi ke belakang, Pak, tergesa-gesa. Itu Sobar kenapa, Pak? Jawab Kang Ito langsung kaget melihat keadaan Sobar yang sudah tergeletak begitu saja. Dengan langsung menutup hidungnya karena mencium bau dari lendir yang berada di tubuh Alda. Bawakan air putih, cepat Kang. Biarkan dulu saja si Sobar. Jawabku semakin menahan rasa sakit di kepala yang sekarang sudah berdenyut semakin kencang. Melihat keadaan Alda yang masih terbaring dengan tidak pada posisi sebelumnya, aku hanya bisa melihatnya samar-samar. Apalagi gelang gengge yang aku pegang di tangan semakin mengeluarkan rasa dingin. Alda, bismillah. Ikuti bisikan saya dalam hati kamu ya, Alda. Ucapku perlahan di dekat telinga kanan Alda, sambil membacakan doa agar Alda mengikuti apa yang aku ucapkan, sambil menahan kepalaku yang semakin berat. Sama sekali Alda tidak menjawab apapun. Apalagi kini nafasnya semakin terdengar kencang, namun perlahan menjadi sesak. Sulit, tega sekali ibu kamu, ucapku, langsung membenarkan posisi tidur Alda. Beruntungnya Kang Ito cepat datang membawa satu gelas berisikan air minum. Setelah kepala Alda diangkat oleh Kang Ito, segera aku buka mulut Alda perlahan, membersihkan sisa lendirnya yang kini mengeluarkan bau yang semakin menyengat. Alhamdulillah mau diminum, Pak. Alhamdulillah sudah 2 malam tidak masuk apapun, jawab Kang Ito perlahan, mengelap seluruh lendir di bagian baju yang Alda kenakan. Tiba-tiba terdengar suara Sobar menahan rasa sakit sambil badannya bergerak perlahan. Jangan dulu digerakkan tangan kirinya, apalagi jarinya. Darahnya bisa keluar semakin banyak, akan membuatmu semakin sakit, ucapku. Langsung berjalan ke arah Sobar, sedikit mengangkat kepalanya dengan mata sebelahnya yang sudah kembali normal. Minum dulu cepat, ucapku sambil merasakan keadaan tubuh Sobar yang sekarang sudah normal, tanpa ada sosok yang merasukinya seperti barusan. Mata Sobar melihat ke arahku dengan tatapan heran, sambil menghabiskan air minum yang aku berikan. Mungkin belasan jahitan lebih yang akan membuat jari itu bisa menyambung lagi. Urat-uratnya sekarang masih terasa kebal. Sisanya malam ini akan demam tinggi. Lebih baik jahit di rumah sakit, ya, jawabku, langsung membantu Sobar untuk berdiri. Siapa kamu ini sebenarnya, Gama? Ucap Sobar dengan suara yang sudah normal, melihat ke arahku. Tidak penting siapa aku, mending tidak usah berurusan dengan saya. Sekarang jari, mungkin nanti lebih, ucapku sambil menepuk pundak sebelah kiri Sobar, membuatnya langsung mengeluarkan suara erangan menahan rasa sakitnya. Kehilangan mata sebelah saja sudah aku rasakan, bisik Sobar sambil berjalan keluar kamar, memegang jarinya yang hampir putus dengan tetesan darah yang terus menetes ke arah lantai keramik. Pak Gama, selanjutnya ini bagaimana? Tadi saya dengar teriakan Alda sampai ke belakang rumah. Walaupun bukan yang pertama kali, tapi teriakan barusan kencang sekali, ucap Kang Ito semakin cemas. Walaupun tiba-tiba Alda sekarang merespon bisikanku di telinga kanannya, dengan hanya mengeluarkan air matanya secara perlahan dengan mata yang masih terpejam. Masih ada sedikit, Kang. Coba Akang terbuka kepada saya apa yang diketahui soal ibu untuk kesembuhan Alda. Keadaan seperti ini sudah tidak bisa dibawa keluar lagi dari rumah, ucapku perlahan melihat ke arah Kang Ito. Kang Ito menggelengkan kepalanya berkali-kali melihat ke arah Alda, tidak langsung menjawab ucapanku. Setelah ibu pulang malam itu, beberapa hari setelah Pak Adiwangsa, bapaknya Alda meninggal,
Awalnya pernikahan saya baik-baik saja Pak Gama. Namun setelah pulang dan menetap di rumah ini, Alda berubah setiap sudah berbicara dengan ibunya. Setiap malam, erangan seperti disetubuhi selalu saya dengar. Apalagi Pak Gama, ucap Kang Ito perlahan berhenti begitu saja. Katakan saja Kang, kita sudah sama-sama dewasa Kang, jawabku sambil terus memastikan keadaan Alda. Apalagi setelah Bi Jenab 3 tahun lalu datang dan bisa disembuhkan ibu. Beberapa kali saya pernah melihat Bi Jenab dengan Kang Sobar menggubur banyak kepala kambing di setiap sudut rumah. Katanya untuk urusan usaha saja diperintah ibu. Tapi malah berdampak Alda semakin aneh tiap malam. Puncaknya setelah pulang dari rumah Pak Gama dan Ibu Dewi. Padahal saya tidak pernah ikut campur apapun, ucap Kang Ito, seperti tidak percaya dengan kejadian dalam hidup yang sudah dilaluinya. Sesuai ucapan kakek, ucapku dalam hati, mengingat perihal kepala kambing ini. Namun rasa sakit di kepalaku semakin menjadi aku rasakan. Kirim kontak handphone Akang ke nomor Dewi sekarang, kalau ingin Alda sembuh. Ikuti semua yang nantinya saya katakan Kang, ucapku tiba-tiba, karena terasa sesuatu dari arah belakang rumah ini. Langkah kaki besar aku dengar jelas masuk ke dalam telingaku begitu saja. Kang Ito langsung mengikuti langkahku yang tergesa-gesa. Keluar dari kamar Alda, mengantar aku ke bagian belakang halaman rumah, dengan mengikuti bekas tetesan darah Sobar. Setelah memberikan uang untuk membayar bahan bangunan yang aku kirim, apalagi waktu malam tidak terasa sudah semakin larut dan aku sudah tidak melihat keberadaan Ibu Romlah dan Bi Jenab. Rawa, pasti mereka ke sana, ucapku melihat ke paling ujung kandang yang berukuran sangat besar dan luas. Sudah terlihat olehku beberapa kali angin tiba-tiba datang dengan kencang menerpa pohon-pohon pisang dari arah Leweng Awi Kolot. Sebuah tempat yang sudah aku dan Budi lalui malam kemarin. Darto, Sobar mana? Ucap Kang Ito memanggil salah satu pekerjanya di halaman belakang rumah. Diantarkan Jajang Pak, kayaknya ke rumah sakit kota. Keadaan Kang Sobar sudah tidak sadar barusan. Pakai mobil ibu, jawab Darto, orang yang masih terlihat banyak luka, bekas mengejar Budi malam kemarin. Langkah kaki berukuran besar, bahkan berpuluh kali lipat dari langkah manusia normal pada umumnya, sudah semakin jelas masuk ke dalam telingaku. Disusul denyut di bagian kepalaku yang semakin sakit, membuatku pamit pada Kang Ito. Pak Gama, apa akan kembali lagi ke sini Pak? Tanya Kang Ito mengantarkan aku menuju mobil bak, yang belakangnya sudah kosong. Seharusnya iya Kang, apalagi melihat keadaan Alda seperti itu. Jaga Alda Kang, cobalah untuk sholat kembali dan meminta perlindungan kepada pencipta kita Kang. Maaf ya, bukan mengajari, hanya mengingatkan saja. Sama halnya saya mengingatkan diri sendiri Kang, bahwa kesembuhan Alda, kalau bukan karena Yang Maha Kuasa, kita manusia bisa apa? Ucapku perlahan, kemudian memasuki mobil yang sudah terparkir. Kang Ito tidak menjawab lagi. Lalu aku bergegas agar keluar dari halaman rumah Ibu Romlah, karena suara langkah kaki besar itu semakin mendekat dan semakin jelas aku dengar. Seharusnya Budi dan Badewo masih aman dan baik-baik saja keadaannya, ucapku dalam hati berusaha menyingkirkan rasa sakit di kepala karena harus kembali berkonsentrasi mengendarai mobil. Walaupun beberapa kali aku melihat ke belakang, langkah kaki itu berhenti tepat di belakang rumah Bu Romlah, dekat kandang-kandang kambing. Aneh, hanya berhenti di situ. Apa ada sesuatu? Ucapku heran, memastikan langkah kaki itu tidak bergerak lagi. Setelah mobil perlahan menjauh dari rumah Bu Romlah, untuk kesekian kalinya, aku harus bersabar menyelesaikan masalah Alda. Apalagi sekarang perlahan aku sudah berada kembali di jalan utama kampung Sakalananggor. Gam, baik-baik saja kan? Sudah jam segini kamu belum kasih kabar. Ada nomor Kang Ito masuk ke dalam handphone. Aku membaca pesan dari Dewi sebelum mencari nomor Mang Idim, sambil memperhatikan kanan dan kiri jalan. Takutnya Budi muncul lagi, seperti kejadian kemarin
ketika aku pulang bersama Dewi. "Assalamualaikum Mang," ucapku ketika panggilan telepon langsung Mang Idim terima. "Waalaikumsalam Gam. Ini Amang sudah di perbatasan kota sama Indra, lagi nunggu Budi. Ternyata Budi diperintah kakek untuk menjemput Mbah Dewo ke kampung Sakalananggor. Besok saja ke rumah kakek," ucap Mang Idim dengan cemas. Apalagi terdengar jelas suara kendaraan berlalu lalang. "Alhamdulillah. Baik Mang, aku langsung pulang dulu. Keadaan Alda semakin parah. Ini harus cepatnya bertindak. Perihal kepala kambing itu benar adanya. Suaminya Alda yang bilang," jawabku, menjelaskan dengan suara yang cukup kencang agar terdengar jelas oleh Mang Idim. "Dari Mbah Dewo mungkin kita akan dapat informasi. Sisanya hati-hati," ucap Mang Idim tergesa-gesa, seperti sedang menaiki motornya lagi. Segera aku tutup panggilan dengan Mang Idim dan merasa sedikit tenang. Lalu berpikir, memang Budi sebelumnya sudah bersiap di rumah Mbah Dewo Karta sebelum Ibu Romlah dan Sobar datang. "Alda," ucapku perlahan sambil terus mengendarai mobil 2 kali lebih kencang, terus peka akan keadaan Alda. Apalagi aku yakin nenek yang tadi di kamar Alda merasuki Sobar seharusnya benar nipiah dari rawat Tias. "Seharusnya tadi juga selesai," ucapku dengan kesal karena tidak bisa mengejar kepergian Bu Romlah. Setelah melihat jam tepat pukul 21, mobil yang aku kendarai baru saja sampai di depan gerbang rumah. Terlihat Mang Ade dan Mang Tahrim sedang menikmati kopi dan rokoknya. Langsung membuka gerbang dengan perlahan. "Mang, orang rumah semuanya aman?" tanyaku sambil turun dan memberikan kunci mobil pada Mang Ade. "Aman Pak, barusan tadi kita makan bersama, nunggu Pak Gama, kata Ibu Dewi belum ada kabar," jawab Mang Tahrim. "Pak, memangnya bongkar sendiri ya? Kelihatannya capek sekali Pak," sahut Mang Ade tiba-tiba karena melihat keadaanku. Aku hanya tersenyum saja ke arah Mang Ade dan Mang Tahrim, lalu dengan cepat melangkah ke arah rumah. Setelah mobil dibawa Mang Ade yang nantinya besok dikembalikan ke toko. "Ada yang aneh," ucapku dalam hati sambil mengetuk pintu berkali-kali dan beruntungnya terdengar langkah dari dalam rumah. "Gam," ucap Dewi, langsung mencium tanganku. Sementara aku terus saja memperhatikan sekeliling bagian depan. "Wi, gimana keadaan rumah?" tanyaku sambil masuk dan perlahan menutup pintu. "Ibu waktu sore dengar kabar dari rumah sakit lagi. Keadaan Teh Lasmi semakin memburuk. Beberapa kali katanya tidak sadar Gam." "Keadaan Alda bagaimana?" tanya Dewi sangat cemas. Segera aku ceritakan semua kejadian di rumah Alda sambil memberikan uang yang diberikan Kang Ito. Membuat Dewi hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali seolah tidak percaya. Termasuk kejadian dengan Sobar dan Mbah Dewo yang sekarang sudah bersama Budi. Semuanya berkaitan berarti Gam. Semoga dari Mbah Dewo ada jalan menyelesaikan masalah. Tapi kenapa berimbas pada Teh Lasmi ya? Apa gara-gara Mbah Iwan yang pernah kamu ceritakan itu Gam? Ucap Dewi sambil duduk di atas kasur. Setelah memberikan handuk kepadaku karena melihat kondisiku yang sudah kotor dan penuh dengan bekas keringat malam ini. "Harusnya tidak Wi. Tapi pagi juga ibu sudah berpesan agar kita jenguk Teh Lasmi besok, mumpung aku masih libur," jawabku. Tetap berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya bisa perlahan aku atasi. Setelah Dewi memastikan semua uang yang diberikan Kang Ito tepat dengan totalan harga di nota, aku segera mandi dan melaksanakan 2 waktu ibadah yang sudah jauh sekali dengan waktunya. Sementara Dewi menyiapkan makanan malam ini. Sudah lama sekali gelang gengge ini tidak berbunyi, dalam bahaya, ucapku sambil membuka lemari dan kembali menyimpannya bersama batu kecil, pecahan dari batu mustika yang sekarang berada di tangan Ibu Romlah. "Sudah berapa lama Wi kucing hitam itu ada di dapur?" tanyaku perlahan melihat kucing hitam sudah dalam keadaan duduk di belakang pintu dapur. "Sejak Ibu dan Teh Anggit ke kamarnya Gam. Sudah aku kasih lauk, tapi tetap saja tidak dimakan," jawab Dewi. "Benar, ada yang tidak beres," ucapku dalam hati. Terus saja memperhatikan ke arah kucing hitam. Walaupun tatapan mata yang berwarna kuningnya itu tidak melihat ke arahku,
malah melihat ke arah Dewi. Setelah makan malam bersama Dewi selesai, Dewi banyak cerita tentang rasa khawatirnya akhir-akhir ini. Apalagi setelah mendapatkan pesan dari Kang Ito yang baru aku baca ketika sudah membaringkan tubuh di atas kasur bersama Dewi. Pak Gama, keadaannya sekarang Alda makin banyak mengeluarkan cairan putih yang sangat bau dari mulutnya. Padahal air minum saja sudah tidak bisa masuk. Ibu dan Bi Jenab barusan dari kamar Alda malah menaruh kemenyan yang sangat banyak, dan Kang Sobar sedang menggali tanah di dekat jendela kamar Alda. Aku sudah tidak berbuat apapun, Pak Gama. Isi pesan dari Kang Ito membuatku langsung kembali bangun dari posisi tidurku di sebelah Dewi. Gam, kenapa? Tanya Dewi sudah mengelus pundakku berkali-kali. Langsung menerima kembali handphonenya. Semakin sulit, Wi. Alda jadi persembahan untuk rencana gila ibunya. Kalau sudah begitu, semakin sulit. Coba telepon Kang Ito sekarang, siapa tahu diangkat. Ucapku merasakan keadaan rumah bahkan semakin aneh. Sudah 3 kali panggilan Dewi ke nomor Kang Ito, suaminya Alda, sama sekali tidak diterimanya. Membuat aku kembali terbaring dengan segala kecemasan pada keadaan Alda dan hal gila apalagi yang akan dilakukan Ibu Romlah. Apalagi aku sangat cemas berdampak pada keadaan rumah malam ini. Sudah, kamu tidur aja, Wi. Aku sesekali nanti melihat keadaan rumah. Tumben sekali malam ini, hatiku tidak enak, Wi. Ucapku semakin cemas. Hati-hati ya, Gam, jawab Dewi sambil menarik selimutnya. Sudah beberapa kali aku melihat ke arah handphone Dewi untuk menunggu kembali kabar dari Kang Ito. Juga beberapa kali panggilan ke nomor Mang Idim, sama sekali tidak diterima. Apalagi malam sudah semakin larut. Kedua bola mata Dewi sudah aku lihat semakin terpejam lelap. Apalagi aku paham, pasti seharian ini aktivitasnya sangat membuat Dewi lelah. Perlahan aku bangun dari tidur, berjalan ke arah lemari, kembali memasukkan gelang gengge dan batu kecil ke dalam saku celanaku, mengikuti semua kecemasan. Jam 11 malam, ucapku perlahan membuka pintu kamar agar Dewi tidak terbangun dari tidurnya yang sudah semakin lelap. Kubrak, kubrak, kubrak. Tiba-tiba pintu depan rumah seperti ada yang menggerakkannya cukup kencang dari luar. Apalagi aku melihat kucing hitam yang sebelumnya berada di dapur langsung berlari ke arah pintu. Kiriman dari Bu Romlah. Ucapku semakin mendekat ke arah pintu. Kubrak. Untuk yang ketiga kalinya, suara pintu itu semakin kencang, namun tanpa ada perwujudan makhluk lain di belakang pintunya. Tiba-tiba aku teringat keadaan Dewi di kamar, karena kucing hitam malah berlari ke arah kamar Dewi. Perlahan selimut Dewi yang menutupi seluruh tubuh Dewi bergerak dengan sendirinya. Apalagi sosok hitam, penuh dengan bulu, sudah mengelus-elus bagian kepala Dewi. Bahkan kedua kaki Dewi sudah perlahan bergerak terbuka dengan perlahan. Lepaskan, ucapku dalam hati setelah membunyikan gelang gengge di dalam saku celanaku. Kucing hitam yang awalnya hanya diam tiba-tiba bergerak dengan cepat ke arah sosok hitam penuh dengan bulu, dengan mata berwarna merah, mengeluarkan lendir putih sama dengan yang keluar dari mulut Alda. Dengan cepat sosok hitam itu menjauh dari posisi Dewi yang masih tertidur lelap. Apalagi beberapa kali kucing hitam terus saja melompat menerkam. Kepalaku kembali terasa berat. Pandangan mataku samar-samar menjadi gelap, menjadi pertanda bahwa sosok hitam itu bisa aku ajak untuk bicara. Yang memerintahku, menyuruh membawa jiwa perempuan ini. Keluarlah suara berat dan basah dari mulut sosok hitam dengan terus meneteskan lendir putih dari mulutnya. Terus saja aku membacakan doa di dalam hati sambil merasakan sakit di kepala. Sekarang, bentakku dalam hati, semakin mendekat ke arah sosok hitam kiriman Ibu Romlah itu. Lebih baik jangan berurusan dengan kami. Kami tidak meminta. Wanita itu yang datang kepada kami, dan kamu ikut campur untuk menyelamatkan anak itu. Sudahi, dan aku tidak akan kembali. Dengan suara yang semakin menyeramkan, apalagi mata merahnya persis seperti aku melihat Sobar di kamar Alda. Terus saja aku membacakan doa, menahan agar kucing hitam itu tidak langsung kembali menyerang sosok hitam. Atau aku setubuhi istrimu dan ikut dengan Alda. Seluruh tenaga dan kesabaran yang sedari tadi aku tahan
sudah tidak terbendung lagi, membuatku langsung melangkah mendekat. Habisi, ucapku sambil menggerakkan gelang gengge yang sekarang sudah aku genggam. Tiba-tiba kucing hitam mengeluarkan cakar yang cukup panjang, terus-menerus menyerang ke arah sosok hitam yang sekarang tubuhnya perlahan semakin besar. Bahkan beberapa bingkai foto dan beberapa barang di dalam kamar berjatuhan begitu saja, mengeluarkan suara yang sangat berisik. Tubuh besarnya tidak lagi utuh dengan bulu hitam yang menutupi sosok hitam itu. Bulunya berjatuhan ke lantai kamar. Kulit-kulitnya terkelupas. Mulutnya terus mengeluarkan lendir. Bahkan sampai keluar melalui jendela kamar pun tetap diikuti kucing hitam. Genderuwo dari rawat tilas, ucapku perlahan. Sementara suara teriakan sosok genderuwo dengan suaranya yang berat dan basah itu semakin jelas aku dengar bersama serangan kucing hitam. Gam, suara apa barusan? Ucap Teh Anggit sudah berdiri di dekat pintu yang masih terbuka. Sementara beberapa bingkai foto dan botol-botol sudah berjatuhan di lantai. Itu Teh, maaf jadi membuat Teh Anggit terbangun, jawabku. Teh Anggit langsung masuk ke dalam kamar, langsung membereskan benda-benda yang tergeletak. Sementara Dewi baru saja membuka matanya. Lendir apa ini? Ucap Dewi sangat kaget. Dengan cepat aku mengelap lendir di wajah Dewi yang mengeluarkan bau menyengat, bahkan membuat Dewi langsung berjalan dengan cepat ke arah kamar mandi, membuatnya langsung muntah. Bulu-bulu hitam yang berjatuhan akibat serangan cepat kucing hitam di sebelah ranjang kasur. Tempat sebelumnya sosok genderuwo itu berdiri. Bulu itu langsung aku bersihkan dan aku masukkan ke dalam saku celana. Teh Anggit, sudah tidak apa-apa, biar Gama saja yang bereskan, ucapku sambil melihat Dewi baru saja keluar dari kamar mandi, mengelap mulutnya berkali-kali. Gam, jangan bilang ini, ucap Dewi, membuat Teh Anggit langsung melihat ke arahku juga. Iya Wi, dari rumah Alda. Kamu ganti pakaian, tidur dulu di kamar Teh Anggit malam ini ya, jawabku langsung keluar kamar memastikan keadaan rumah. Sudah hampir 2 kali hari ini gelang gengge ini harus aku bunyikan. Semakin berbahaya, ucapku dalam hati. Mulai sangat cemas, apalagi yakin Bu Romlah tidak akan tinggal diam sejak kejadian di rumahnya. Sementara itu, terlihat bayangan seseorang yang sedang berjalan di depan rumah. Namun anehnya, langsung duduk di kursi depan, membuatku langsung menuju pintu depan dengan cepat membuka pintu. Maaf, telat Gam, ucap Budi sambil menundukkan kepalanya. Membuatku langsung merasa tenang dengan kehadiran Budi. Langsung mengambil bulu-bulu hitam di dalam saku celana dan aku berikan kepada Budi. Bahkan Dewi sudah terlihat berjalan ke arah kamar Teh Anggit dan melihat aku sedang bicara dengan Budi. Sesuai yang Mbah Idim dan kakek bilang, jawab Budi terus saja memperhatikan bulu-bulu hitam di tangannya. Beruntungnya Dewi sudah mulai terbiasa, tidak seperti dulu. Genderuwo itu mau membawa Dewi. Di mana Mbah Dewo Bud? Ucapku terus memperhatikan rumah. Walaupun tidak bertanya lagi kenapa Budi bisa masuk tanpa membuka gerbang rumah. Kalau saja sore tadi aku telat Gam, sekarang Mbah Dewo sudah di liang lahat. Romlah dan Sobar mengincar Mbah Dewo, satu-satunya kunci buat kita. Tapi Mbah Dewo ingin keselamatan Jenab, itu yang belum aku pikirkan. Dan aku kira Sobar itu sakti. Tidak Gam, semua hanya dirasuki sosok yang diperintah Bu Romlah saja. Hati-hati, kadang suaminya Alda juga seperti itu. Mbah Dewo di rumah kakek bareng Mbah Idim, ucap Budi sangat serius, lalu perlahan membakar rokoknya. Aku langsung membuang nafas cukup panjang mendengar penjelasan Budi malam ini. Apalagi aku masih ingat berhadapan dengan Sobar ketika di kamar Alda dan membenarkan sosok nenek tua yang merasuki Sobar. Menebas ranting-ranting dan pohonnya akan lama, tetap akan ada tumbuhnya Bud. Sekalian saja akarnya. Malam ini sudah kejadian 2 kali pada Dewi. Mungkin malam-malam selanjutnya lebih dari ini, jawabku perlahan. Sudah tahu letak kuburan kepala kambing itu di mana saja Gam? Tanya Budi tiba-tiba. Terakhir malam ini di dekat jendela kamar Alda. Ingat malam itu, kamu berdiri dari luar jendela. Nah, dari situ, jawabku mengingatkan kembali Budi akan kejadian pertama kali aku memasuki kamar Alda. Aku jadi ingat kedatanganku ke rumah Mbah Dewo diperintah kakek. Ketika sampai ke rumahnya Mbah Dewo,
Mbah Dewo malah mengusirku, padahal sudah tahu Sobar dan Romlah akan datang. Ketika Sobar mengejar aku, sengaja berhenti dan berhadapan. Sayang Gam, beruntung mata sebelahnya itu tidak lepas dan menjadi Sobar buta. Itu dari Rawatiwa sosoknya, ucap Budi sambil mematikan rokok yang dari tadi dihisapnya itu. Aku ikut malam ini ke rumah kakek Bud. Harus cepatnya aku bicara dengan Mbah Dewo, jawabku sambil mengikuti Budi berdiri. Jangan sekarang, besok saja. Pastikan dulu Lasmi di rumah sakit. Temui juga Mbah Iwan. Aku juga akan balik lagi ke sini. Sudah, kamu istirahat tenang di dalam. Kejadian barusan tidak akan terulang lagi, Gam. Jawab Budi langsung berjalan ke arah samping rumah, tempat kucing hitam mengejar sosok genderuwo kiriman Ibu Romlah. Segera aku berjalan kembali ke dalam rumah. Semakin merasakan mara bahaya bukan lagi akan semakin datang kepada Alda, melainkan datang kepada Dewi dan keluarga besarku. Membuatku sudah tidak bisa menahan diri dan harus segera menyelesaikan semua masalah ini, walaupun tidak ingin ada nyawa yang melayang dengan sia-sia. Sementara itu, di sisi lain, semalam sepertinya Budi ada di luar, Gam. Ibu Subuh melihatnya di pos Mang Tarim, ucap Ibu Mulyani sambil menyiapkan sarapan pagi. Iya Bu, biasa. Sehabis ngobrol, tidak langsung pulang, jawabku melihat ke arah Dewi. Dewi hanya memberikan tanda kedipan mata saja ke arahku. Apalagi Teh Anggi tidak berbicara apapun juga, yang artinya Ibu Mulyani tidak mengetahui kejadian semalam yang kembali menimpa Dewi. Jadi hari ini ke rumah sakit, Gam? Tanya Bu Mulyani sambil duduk. Jadi Bu, tapi mungkin pagi Dewi banyak pesanan di toko yang harus diantar siang, sahut Dewi. Untuk sekian kalinya lagi, Ibu Mulyani bercerita kecemasannya kepada Teh Lasmi, dan aku sangat paham sekali bagaimana perasaan ibu kepada anaknya. Tidak berselang lama, sehabis sarapan pagi, sebelum berangkat menuju rumah sakit, karena keadaan yang semakin cemas, aku memasukkan gelang gengge dan batu kecil ke dalam saku celana hanya untuk berjaga-jaga. Apalagi aku dan Dewi sudah berjalan ke arah parkiran mobil dan Mang Tarim sudah membuka gerbang. Ada pesan lagi dari Kang Ito? Tanyaku. Apalagi ingat ucapan Budi semalam. Tadi subuh, Gam, ada. Cuman tanya kapan kamu kesana lagi. Tapi tidak pernah aku balas. Mungkin tahu juga semalam kita coba telepon itu, jawab Dewi sambil melihatku isi pesan dalam handphonenya. Jawab saja, secepatnya akan kesana lagi, jawabku. Jalanan pagi ini menuju rumah sakit cukup memakan waktu yang sangat lama. Apalagi harus menikmati kemacetan kota di pagi hari. Sepanjang jalan, Dewi terus saja berbicara soal kejadian semalam yang mungkin lebih parah dirasakan Alda. Apalagi jelas adanya, aku melihat kelakuan sosok kiriman Bu Romlah itu seperti apa. Aku belum bisa memastikan, Wi. Sebenarnya aku tidak peduli dengan kelakuan Bu Romlah dengan segala hal yang sudah dilakukannya itu. Hanya sudah tanggung untuk menolong Alda saja. Cukup, tidak lebih, ucapku tiba-tiba ketika mobil sudah perlahan berbelok masuk parkiran rumah sakit dan sinar cahaya matahari sudah semakin meninggi. Bener sih, Gam. Dulu keluarga kita saja melewati cobaan seperti ini sulit. Sekarang giliran kita yang menolong, jawab Dewi sambil mengelus kepalaku berkali-kali. Aku hanya tersenyum saja menjawab ucapan Dewi yang semakin hari sangat paham dan mengerti menghadapi keadaan seperti ini. 1 minggu yang lalu dari rumah sakit tempat Teh Lasmi dirawat inilah yang membawa permasalahan datang kepadaku. Dari mulai pertanda-pertanda sampai berubah menjadi kenyataan. Bahkan harus Teh Lasmi juga merasakan keadaan yang terjadi akibat ulah Sobar yang menyuruh Mbah Iwan yang bekerja di sini. Pak Gama, tiba-tiba Mbah Iwan menyapaku, bahkan membuat Dewi sangat kaget. Apalagi baru beberapa langkah memasuki rumah sakit jiwa ini. Mbah Iwan, jawabku, menerima uluran tangannya diikuti oleh Dewi. Gam, aku duluan ke dalam saja ya, biar tidak terlalu lama, ucap Dewi yang seperti paham bahwa di hadapanku sekarang lelaki tua yang pernah aku ceritakan kepada Dewi. Mbah Iwan langsung mengikuti aku duduk di salah satu kursi di ruangan depan rumah sakit ini. Maaf Pak, keadaan Teh Lasmi bukan karena saya lagi, malah 2 malam terakhir seperti kerasukan terus, ucap Mbah Iwan tiba-tiba.
Syukurlah kalau bukan makanan atau apapun yang Mbak Iwan berikan, jawabku, berusaha percaya dengan ucapan Mbah Iwan. Anehnya bersamaan dengan kabar dari kampung Sakalananggor yang akhir-akhir ini gempar. Pagi tadi saya dapat kabar, banyak lagi bangkai-bangkai kambing dirawat tiwas, Pak, ucap Mbah Iwan. Padahal awalnya aku yang ingin terlebih dahulu mengajak Mbah Iwan berbicara hal ini. Sekarang malah sebaliknya. Kok bisa, Bah? Saya baru tahu kabar seperti itu, jawabku pura-pura tidak mengetahui apapun. Biasanya, ada sesepuh kampung yang selalu membersihkan agar warga tidak gempar dengan kabar seperti itu, Pak Gama. Tapi tadi pagi tidak ada sama sekali. Semua tuduhan mengarah pada keluarga Romlah, tapi sayang tanpa bukti, dan warga tidak bisa berburuk sangka juga. Apalagi katanya keadaan Sobar kayak sehabis bertengkar, jawab Mbah Iwan melihat ke arahku dengan serius. Oh, seperti itu ya, Bah. Saya sekali lagi minta maaf atas kejadian tempo hari di parkiran, Bah, dengan teman saya itu. Terima kasih juga Mbah Iwan sudah mau menjaga Teh Lasmi, jawabku. Padahal kenyataannya Mbah Dewo, sesepuh yang dimaksud Mbah Iwan ini, sedang berada di rumah Ki Dudui sekarang. Namun informasi yang Mbah Iwan berikan semakin membenarkan bahwa memang kelakuan Ibu Romlah sudah di luar batas. Iya, Pak, maafin saya juga ya, Pak. Saya tidak tahu apa-apa. Kalau boleh tahu memangnya ada masalah apa dengan Bu Romlah? Tanya Mbah Iwan, sangat penasaran. Saya yang selalu kirim bahan bangunan, Bah. Tidak lebih, proyeknya belum selesai juga. Jadi takut saja dengan kabar seperti tadi di kampung Sakalananggor, jawabku, sambil tersenyum memberikan jawaban yang masuk akal agar Mbah Iwan tidak mempunyai perasaan curiga. Oh, pantasan saja kalau begitu, Pak Gama. Kalau urusan bisnis, harusnya tidak berdampak apapun, Pak Gama, jawab Mbah Iwan. Langsung beranjak berdiri karena dipanggil salah satu perawat di rumah sakit untuk membersihkan sesuatu. Membuatnya langsung pamit kepadaku. Harus segera bertindak lagi ini. Kasihan warga yang tidak tahu apapun, jawabku sambil melihat jam yang menempel di dinding rumah sakit. Sudah menunjukkan pukul 8 pagi ini. Dari kejauhan, Dewi sudah berjalan kembali ke arahku. Namun langkahnya semakin cepat. Gimana keadaan Teh Lasmi? Tanyaku. Belum bangun tadi, katanya jam 4 subuh baru terlihat tidur, Gam. Tapi perawat bilang semakin menurun, bahkan jauh menurun seperti pertama datang, jawab Dewi terlihat sangat cemas. Ya sudah, ayo kita pulang. Urusan Teh Lasmi ada yang menanganinya di sini. Percaya saja pihak rumah sakit, Wi, ya, ucapku sambil berdiri dan mengajak Dewi. Dewi hanya menganggukkan kepalanya saja. Walaupun aku yakin hatinya tidak mudah menerima pada keadaan Teh Lasmi, kakaknya yang seperti itu. Namun aku sudah paham sekali penyebab semuanya seperti apa. Percaya padaku, Wi, Teh Lasmi akan baik-baik saja ketika urusan dengan keluarga Alda selesai, ucapku setelah berada di dalam mobil dengan Dewi. Aku juga berpikir seperti itu, Gam. Pasti ada imbas dari masalah ini, jawab Dewi dengan tatapan kosongnya melihat ke arah depan. Setelah hari benar-benar siang dan membantu pekerjaan Dewi di toko, aku segera pamit kepada Dewi. Setelah sebelumnya di perjalanan dari rumah sakit menuju toko, aku menceritakan semua kejadian kemarin di rumah Alda, termasuk Mbah Dewo yang sekarang berada di rumah Ki Dudui. Kalau ada apa-apa, termasuk kabar dari Kang Ito, nanti aku kirim pesan atau telepon kamu, Gam. Urusan Teh Lasmi nanti aku yang telepon ibu di rumah. Sudah sana sebelum semakin siang, ucap Dewi sambil mempersiapkan makanan yang akan aku bawa ke rumah Ki Dudui. Titip toko dulu ya, Mang Ade, ucapku sambil menaiki motor. Pak, tadi pagi sebelum Amang buka toko, ada orang kepala botak pelontos berhenti di depan toko berdua. Amang kira mau belanja, tapi pas Amang datang dua orang itu pergi, jawab Mang Ade tiba-tiba. Aku langsung kaget dengan ucapan Mang Ade. Apalagi aku yakin itu adalah Sobar orang yang dimaksudnya. Tangannya ada yang diperban, Mang, tanyaku semakin penasaran. Di bagian jarinya iya, Pak, diperban putih. Sisanya kayak bekas sayatan-sayatan gitu. Pak Gama kenal orang itu. Apa emang udah janjian mau belanja ya? Tapi mencurigakan, Pak, tanya Mang Ade semakin heran. Mungkin iya saya kenal, Pak. Kabari saja saya ya kalau orang itu ada kembali. Telepon aja,
Jawabku sambil tersenyum agar membuat Mang Ade merasa tenang. Walaupun sampai aku memastikan gelang gengge dan batu kecil berada di saku celana dan tidak mau semakin berimbas pada keadaan toko. Sementara itu, kabar dari Mang Ade melepas kepergianku menuju rumah Ki Dudui. Walaupun di sepanjang jalan aku yakin dengan perasaanku sendiri, Bu Romlah dan Sobar tidak akan berhenti begitu saja. Apalagi benar adanya aku ingat ucapan Ki Dudui, mereka pasti merasa terganggu sejak kedatanganku ke Telaga Mayit. Aldi pasti sedang menunggu aku datang lagi, ucapku dalam hati, terus saja berpikir langkah selanjutnya yang akan aku ambil. Walaupun pastinya aku akan mengikuti apa nantinya, apa yang dikatakan Ki Dudui. Setelah hampir cukup lama, seperti biasanya perjalanan menuju rumah Ki Dudui siang ini disuguhkan pemandangan yang begitu indah. Namun sekali tidak membuat perasaanku bisa menjadi tenang begitu saja. Mang Idim bahkan masih ada di sini, ucapku dalam hati ketika tiba-tiba melihat motornya masih terparkir dengan rapi. Sambil berjalan membawa bungkusan makanan yang aku bawa, aku sudah mendengar beberapa orang yang sedang berbicara di halaman belakang rumah kakek. Assalamualaikum, ucapku perlahan. Sudah terlihat Ki Dudui, Mang Idim, Bah Dewo, dan kini ada Mang Darman yang menjawab salamku. Langsung aku salami semuanya. Kirain mau sore Gama kesininya. Tuh Budi di dalam masih tidur. Baru tidur dari jam 9 pagi tadi, ucap Ki Dudui. Aku hanya tersenyum ke arah Bah Dewo yang seperti tidak menyangka bisa berjumpa denganku lagi. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Teguh Falfi, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum.